Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dalam Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya tangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kami percaya Tuhan, tahun 2021 ini kami ingin berjalan bersama dengan Engkau. Sebab Kau Tuhan, sumber pengharapan kami. Woo! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, seperti rusa haus akan sungai-Mu. Demikian jiwa kami haus merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
bersama-sama angkat tanganmu dimanapun kau berada saat ini, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, jiwaku merindukan. Tiada yang seperti sumber pengharapan dalam hidup kami. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang saya bisa menyapa kembali Bapak Ibu di rumah dan untuk menikmati ibadah kita hari ini. Dan saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita nyanyikan bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Saya terus berdoa Bapak Ibu kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tetap bertakhta di atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di atas semua keadaan yang ada hari-hari ini, tetap damai sejahtera Allah melimpah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan dan mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu di dalam ibadah hari ini. Tuhan, Kau berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini sungguh menguatkan setiap kami, meneguhkan akan hakikat Tuhan di dalam hidup setiap kami. Engkau adalah yang utama, Engkau adalah Allah yang tidak tergantikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur urapi setiap kami dan urapi firman-Mu hari ini dan hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita masuk di hari yang ke-31 dari bulan Januari atau tahun 2021.
tema yang Tuhan berikan, visi yang Tuhan berikan untuk gereja ini adalah tahun tuntunan Tuhan. Saudaraku, kenapa Tuhan memberikan visi ini buat gereja kita? Karena kita tahu kita sedang masuk dalam satu masa yang tidak mudah untuk kita lewatin di tahun-tahun ke depan, bahkan di tahun 2021 ini. Tetapi bukan berarti kita takut, bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita tidak melanjutkan visi besar, tidak melanjutkan visi kehidupan, bahkan juga apa yang kita impikan lalu kita hentikan, tidak. Justrulah bahwa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi yang sulit itu, saya mencatat berkali-kali dalam Alkitab. Setiap kali masa-masa sulit datang di dalam kehidupan seseorang atau bahkan bangsa Israel, selalu Tuhan hadir secara nyata di sana. Jadi jangan pernah takut, sekalipun tahun-tahun ini ke depan dan tahun ini juga tahun yang tidak mudah buat kita. Tetapi jangan takut, sebab saya mencatat di Alkitab, beberapa kali Alkitab menceritakan tentang kisah-kisah kehidupan para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipilihnya, umat Tuhan, melewati masa-masa kritis, masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mudah. Justru di sana Tuhan menyatakan sesuatu yang jelas dan luar biasa atas orang yang dipilihnya, atas umatnya. Nah, tahun tuntunan Tuhan berarti bahwa kita akan menikmati bagaimana kita berjalan di masa-masa yang sulit dengan kehadiran Tuhan yang jelas dan tuntunannya yang semakin nyata dinyatakan buat hidup setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan judul khotbah saya hari ini, Yesus lebih dari cukup. Yesus lebih dari cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ungkapkan bahwa masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang tidak mudah, itu adalah masa yang sangat penting buat hidup kita untuk melihat, membuka panca indera rohani kita, melihat dan membuka panca indera rohani kita tentang Tuhan yang nyata di dalam hidup setiap kita. Senyata apa yang kita lihat keadaan hari ini, bahkan lebih dari itu Tuhan bisa hadir dan menyatakan kepada setiap kita. Nah, saudara, seringkali kita menghadapi hal-hal yang sulit untuk kita cerna dengan akal pikiran kita. Ketika kita menghadapi masa-masa yang seperti ini, kita berpikir berkali-kali dan kita susah untuk menemukan sebuah jawaban yang pasti kenapa ini terjadi dan kenapa ini bisa kita hadapi masa-masa yang sulit ini. Kita tidak pernah mengerti dengan pikiran kita, dengan akal kita yang terbatas ini, saudaraku. Yang terbatas ini. Nah, pikiran kita semua serba terbatas, kemampuan kita terbatas. Dan seringkali ketika kita tidak bisa menemukan jawaban akan setiap pertanyaan yang kita berikan atas kehidupan yang terjadi hari-hari ini, tanpa kita sadari, keadaan itu mulai masuk di dalam pemikiran kita, situasi itu, dan kemudian mengambil hal-hal yang berharga yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup setiap kita. Saya ulangi lagi, saudara. Seringkali ketika pikiran kita tidak bisa mengerti, tidak bisa menemukan jawaban yang pasti kenapa hal-hal yang sulit ini kita harus hadapi. Ketika kita tidak dapat menemukan jawaban itu, seringkali keadaan-keadaan yang sulit itu tanpa kita sadari mulai masuk dalam pemikiran kita, mengkontrol pikiran kita, mempengaruhi hati kita, sampai kemudian tanpa kita sadari juga hal itu mengambil hal-hal yang berharga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, yang berharga itu diambil. Dan ketika semua itu terjadi, kita menjadi orang yang kehilangan kendali. Kehilangan kendali dalam kehidupan ini. Artinya kehilangan kendali itu seperti mobil ketika remnya tidak berfungsi. Lalu gasnya juga mulai tidak berfungsi dengan baik. Koplingnya tidak berfungsi dengan baik. Mesinnya tidak berfungsi dengan baik. Lalu mungkin juga sopirnya ngantuk. Itu gambaran daripada kehilangan kendali. Apa yang Anda pikirkan ketika sebuah mobil yang kita kendalikan kehilangan kendali, maka yang terjadi adalah kecelakaan besar akan terjadi dan membuat kita mengalami celaka. Nah, seringkali kita menghadapi kondisi di mana kita kehilangan kendali dalam kehidupan ini. Padahal sebenarnya
Tuhan sudah memberikan perlengkapan-perlengkapan yang sangat kuat untuk hidup kita bisa mengendalikan kehidupan yang ada. Sekalipun masalah itu berat. Tapi seringkali karena kita tidak bisa menemukan jawaban terhadap persoalan yang ada dan pikiran kita terbatas, semuanya terbatas, itu membawa kita akhirnya tanpa sadar keadaan itu mulai mengambil hal-hal yang berharga yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan kita mulai kehilangan kendali di dalam kehidupan ini. Seperti mobil yang kehilangan kendali. Dan sehingga itu mengakibatkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudaraku bahwa tuntunan Tuhan itu begitu penting buat hidup kita. Karena kita terbatas. Tuhan tidak terbatas. Apa yang kita lihat itu sejauh mata kita memandang, itu batasannya. Tetapi Tuhan bisa melihat jauh. Bahkan melihat semuanya dengan sempurna. Baik yang di belakang kita, yang hari ini kita juga lakukan, dan bahkan hari depan kita. Bahkan Alkitab berkata, sebelum kita ngomong pun Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Jadi Tuhan Maha tahu segalanya dan Dia ngerti itu. Nah, kepada siapakah kita meminta tuntunan ketika kita tidak pernah mengerti akan apa yang kita akan tuju dan kita tidak pernah tahu jawaban segala sesuatu? Tentu kepada Tuhan yang maha segalanya, yang maha tahu itu. Nah, Tuhan bukan hanya akan menuntun saudaraku. Kalau Anda baca Alkitab dengan teliti, Tuhan bukan hanya akan menuntun, tetapi Dia sudah hadir. Dia sudah hadir dalam kehidupan kita untuk menuntun kita. Buat Tuhan, untuk menuntun kita itu hal yang mudah. Tetapi seringkali buat kita, untuk dituntunnya itu hal yang sulit, saudaraku. Saya ulangi. Buat Tuhan, untuk menuntun kita itu hal yang sangat mudah. Tetapi buat kita untuk menyediakan diri dituntun Tuhan itu hal yang sulit. Karena kita punya keinginan sendiri, kita punya pemikiran sendiri, dan kita merasa bisa. Dan banyak hal yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang tidak mudah untuk dituntun. Tidak mudah untuk dituntun. Saudaraku, dan juga buat Tuhan tidak ada jalan yang terlalu sulit untuk dilewati ketika bersama dengan Dia. Tidak ada jalan yang terlalu sukar untuk dilewati oleh Tuhan dan membawa kita melewatinya. Tidak ada yang terlalu sukar. Itu buat Tuhan. Jadi sebenarnya pergumulan yang terbesar buat kita adalah bukan masalah Tuhan mau menuntun kita atau tidak. Sebab Tuhan sudah hadir dalam hidup kita dan Dia siap menuntun kita. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita siap dan mau dituntun oleh Tuhan. Nah, itulah tantangan terbesar buat setiap kita. Saudara, saya diberkati satu ayat yang sering kali diungkapkan oleh banyak hamba Tuhan berkhotbah dan juga kita sering membacanya dan ayat ini sangat terkenal sekali. Ayat ini ketika saya baca itu memberikan sebuah interpretasi ilahi yang sangat kuat buat hidup saya. Bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar akan menuntun kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sudah hadir dalam hidup kita dan Dia siap untuk menuntun kita kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita lihat bersama-sama Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulangi, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata pencuri itu menarik buat saya. Pencuri itu, kalau kita baca Alkitab itu maksudnya Yesus adalah berbicara tentang iblis. Tentang kuasa yang lain selain Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, pencuri itu selalu mengambil apa yang kita miliki. Sehingga yang kita miliki menjadi berkurang. Saya ulangi. Pencuri itu datang untuk mencuri apa yang kita miliki. Sehingga apa yang kita miliki menjadi berkurang. Tidak pernah ada sejarah pencuri yang menambahkan harta kepada kita. Pencuri yang menambahkan sesuatu yang berharga kepada kita. Tidak ada. Justru pencuri itu mengambil sesuatu yang berharga dari hidup kita. Yang kita miliki. Nah, ketika diambil barang yang berharga yang kita punya, akhirnya kita berkurang. Dan akhirnya kita menjadi kekurangan. Karena diambil. Saudaraku, orang yang dicuri, rumahnya dicuri,
itu dia akan kehilangan barang yang berharga, barangnya berkurang dan hingga dia disebut kekurangan dari yang sebelumnya. Nah, saudaraku, ketika kita berpikir tentang kekurangan atau hal yang hilang dari hidup kita, yang diambil, maka ketika kita melihat atau berpikir tentang kelimpahan, maka itu menjadi sebuah ide yang sangat baik. Saya ulangi lagi. Ketika kita berpikir tentang hal yang kurang dalam hidup kita, yang sudah diambil oleh pencuri itu, maka ketika pikiran kita berpikir tentang kelimpahan, maka itu menjadi sebuah ide yang baik. Artinya apa? Kita ingin keluar daripada masalah kekurangan itu, yang diambil tadi, yang hilang itu, yang berkurang itu. Dan kita berpikir untuk sesuatu yang berkelimpahan, yang kebalikannya, yang kontradiktif. Dan itu merupakan ide yang sangat baik. Nah, saudaraku, ayat ini memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Ketika dimulai pencuri datang membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lalu Yesus berkata, aku datang bukan mencuri, bukan mengambil, bukan membunuh, bukan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya itu dalam segala kelimpahannya. Kebalikan, saudara. Nah, pernahkah Anda berpikir hari ini bahwa Tuhan itu sudah memberikan sesuatu di dalam hidup kita yang semua serba limpah? Nanti saya akan tunjukkan hal ini. Bahwa oleh sebab itu keadaan yang di sekitar saudara hari ini, jangan pernah mengambil, jangan pernah izinkan mengambil hal-hal yang berharga yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara sekalian. Nah, saudaraku, pencuri itu selalu mengambil apa yang berharga yang kita miliki, sehingga kita kehilangan hal-hal yang berharga yang pernah kita miliki. Saya ulangi, pencuri itu selalu mengambil apa yang berharga yang kita miliki, sehingga kita kehilangan hal-hal yang berharga yang pernah kita miliki. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa saja yang berharga dalam kehidupan kita yang selalu menjadi incaran pencuri itu? Jadi, hal-hal apa saja yang berharga dalam kehidupan kita yang selalu menjadi incaran pencuri itu, saudaraku? Saya akan tunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah iman. Bukankah iman itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita percaya kepada Dia? Iman sudah menjadi milik kita. Dan iman itu adalah sesuatu yang berharga yang kita miliki. Dan seringkali oleh keadaan dan lingkungan situasi yang terjadi dalam hidup kita, itu diambil. Dan itu bisa mengambil iman dari kehidupan kita. Iblis bisa pakai situasi-situasi yang seperti itu untuk mengambil iman kita dari kehidupan kita yang berharga ini, sehingga kita kekurangan iman, sehingga kita tidak memiliki iman. Dan ini penting karena iman itulah dasar dari segala sesuatu, saudaraku. Kalau dasarnya diambil, maka kita akan oleng. Ya. Iman itu dasar dari segala sesuatu. Dan bahkan iman itu adalah bahasa yang dimengerti kerajaan Allah. Ketika kita datang kepada Tuhan, bahasa kita adalah bahasa iman, bahasa percaya kepada Tuhan. Ya, percaya. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya, ya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dikatakan bahwa kalau kita percaya, itu bahasa yang dimengerti oleh kerajaan Allah, bahasa yang dipakai. Kita datang kepada Tuhan dengan percaya, bukan dengan tidak percaya, tapi dengan percaya. Dan tanpa iman, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa percaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Nah, Anda bisa bayangkan, bahkan tanpa iman, kita juga tidak memiliki pengharapan. Tanpa iman berarti tanpa pengharapan. Nah, ini sesuatu yang berharga, yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan seringkali yang berharga ini diambil oleh pencuri, oleh iblis, lewat keadaan-keadaan yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Makanya kita perlu setiap hari butuh tuntunan Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, dan juga Alkitab mengajarkan tuntunan Tuhan dan memberikan yang isinya tentang tuntunan Tuhan buat hidup setiap kita. Lalu yang kedua, saudaraku, apa yang berharga yang diambil oleh pencuri itu? Yang kedua adalah damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera ini adalah hal yang berharga dalam hidup kita. Dan ini menjadi incaran pencuri, incaran iblis.
untuk diambil dari kehidupan kita lewat setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, ketika hidup kita dipenuhi damai sejahtera, kita akan dimampukan mengetahui apa kehendak Tuhan. Jadi, ketika hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, maka kita dimampukan untuk mengetahui apa kehendak Tuhan. Dan sebaliknya, bila damai sejahtera itu hilang dari kehidupan kita, maka kita akan dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ketika damai sejahtera diambil, dicuri dari hidup kita, maka kita akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Nah, ini yang kedua adalah damai sejahtera. Itu yang diambil oleh Tuhan, diambil oleh iblis lewat kejadian yang ada di dalam hidup kita. Nah, itu yang dicuri oleh iblis. Yang ketiga adalah apa yang berharga yang ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan, firman Tuhan. Firman Tuhan ini berharga, firman Tuhan ini tuntunan untuk hidup kita. Nah, pencuri mengincar ini adalah hal yang berharga juga, firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu memerdekakan hidup kita. Dan firman Tuhan itu memberi jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Saya ulangi, firman Tuhan itu memerdekakan kita dan memberi jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, kalau saudara perhatikan firman Tuhan diambil dari hidup kita, dicuri dari kehidupan kita, maka yang terjadi apa? Kita hidup tidak merdeka lagi. Kita tidak merdeka lagi dan tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Itu yang diambil. Dan kemudian yang berikutnya yang diambil barang yang berharga dari hidup itu adalah sukacita. Saya selalu berkata kepada banyak orang ketika dalam menghadapi situasi pandemi yang seperti ini, di samping kita jaga kesehatan, di samping kita tidur teratur, makan yang bergizi dan sebagainya, selalu saya berkata begini, yang penting jangan lupa sukacita. Karena Alkitab berkata, the joy of the Lord, it's my strength. Bahwa sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Nah, saya berkata sukacita. Sukacita itu selalu memberi kekuatan. Bayangkan orang hidup tanpa sukacita atau tanpa gairah hidup. Orang yang sukacita itu kan gairah hidupnya tinggi sekali. Tapi orang yang tidak ada sukacita, tidak punya gairah hidup. Nah, saudara perhatikan, itu yang diincar oleh pencuri untuk diambil dari kehidupan kita. Tadi saya berkata yang pertama iman, yang kedua damai sejahtera, yang ketiga firman Tuhan, dan yang keempat adalah sukacita. Itu yang hari-hari ini pencuri mengincar untuk diambil dari kehidupan setiap kita. Nah, betapa perlunya kita dituntun Tuhan hari-hari ini. Supaya kita tidak kehilangan iman kita. Kita tidak kehilangan damai sejahtera. Tidak kehilangan firman Tuhan yang memimpin hidup kita. Tidak kehilangan sukacita. Nah, saudaraku, saya selalu berkata begini. Kalau saya pelajari di Alkitab, iblis itu kalau mencuri, itu selalu dengan cara yang sangat sistematik. Atau teratur, rapi, bukan ngacak. Jadi dia pakai strategi juga. Jadi sistematik, teratur, dan rapi. Nah, setiap kita biasanya kalau saya perhatikan di Alkitab, itu seperti dibawa situasi di mana kita dipojokkan. Kalau bahasa Jawanya itu dipepetkan. Sedemikian rupa, sudah terpepet betul. Dipojokkan, terpojok. Sehingga kita harus memilih. Tetap dengan Tuhan atau tinggalkan Tuhan. Nah, itu sistematik. Itu cara yang dia pakai, teratur dan rapi. Dia desak kita di satu titik di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, entah lewat kejadian apapun dalam hidup ini. Lalu kemudian di saat kita sudah dipojokkan begitu, lalu mau tidak mau kita harus memilih. Mau tetap dengan Tuhan atau tinggalkan Tuhan. Itu yang semua iblis lakukan terhadap kita melalui apapun yang dia bisa pakai untuk menghancurkan kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, memang tidak semua hal kita bisa menjawab. Tetapi semua hal Tuhan bisa menjawab. Saya ulangi,
Memang tidak semua hal peristiwa dalam kehidupan ini kita bisa menjawabnya. Tetapi dalam semua hal dalam kehidupan ini Tuhan bisa menjawabnya. Oleh sebab itu kita butuh Dia. Hari-hari ini kita butuh tuntunan Tuhan. Nah, yang menarik di dalam ayat 10 bagian B, setelah Dia menyebut pencuri yang mencuri, membunuh dan membinasakan, lalu Dia berkata begini, Aku datang. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi Tuhan Yesus datang bukan supaya mensengsarakan kita, tapi supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya. Mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Nah, saya suka ayat ini. Kalau Anda perhatikan baca ayat ini, pencuri disebut lebih dulu. Baru kemudian Yesus, baru aku datang. Pencuri ditulis di awal dulu. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Lalu aku datang, Yesus datang. Jadi pencurinya dulu yang disebut. Baru kemudian Yesus. Artinya apa? Yesus selalu menjadi solusi dari seluruh problem kehidupan setiap kita. Problem seberat apapun, sesulit apapun, ketika kita berkata tidak ada jalan keluar. Saudara, Yesus selalu bisa membuat jalan keluar. Dan Dia selalu membawa kita keluar, memberikan solusi dari setiap problem kehidupan yang kita hadapi. Jadi tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Jadi saya suka ayat ini, pencurinya disebut duluan. Jadi pencuri ini membawa masalah, problem banyak. Kita sehingga bisa dicuri hal-hal yang berharga dari hidup kita menjadi orang yang kekurangan, dan kemudian kita mulai menjadi orang yang tidak punya pengharapan dan sebagainya. Tetapi Yesus datang. Ya, Yesus datang berkata supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi artinya Yesus datang setelah problem itu ada, Yesus datang untuk memberikan sebuah solusi. Nah, itu sebabnya kita butuh tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan selalu memberikan jalan keluar dan mengarahkan kita kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang pertanyaannya yang berikutnya adalah, apa yang dimaksud mempunyai hidup dalam segala kelimpahan? Mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Apakah ini bicara soal materi? Bicara soal uang? Saudaraku, ini tidak bicara soal materi. Tapi berbicara tentang hidup itu sendiri. Life, hidup. Artinya apa? Ini bicara soal kekuatan hidup yang sejati, yang terhubung dengan Tuhan senantiasa. Jadi itu yang diberikan kepada kita secara berlimpah. Artinya begini, bahwa Tuhan sedang berbicara, aku ketika pencuri datang membunuh dan membinasakan, mencuri, membunuh dan membinasakan, Yesus datang memberikan hidup yang sejati. Hidup yang sejati, yang terhubung dengan Tuhan senantiasa. Nah, saudaraku, disinilah yang harus berlimpah. Kita terhubung, hidup yang terhubung dengan Tuhan. Setiap hari, itu yang harus berlimpah. Tuhan memberikan itu. Tuhan memberikan akses itu kepada kita. Bahwa Dia memberikan kehidupan yang sejati, yang terhubung dengan Tuhan senantiasa. Itu akses kehidupan yang terus terhubung dengan Tuhan. Dan itu semakin berlimpah itu. Nah, itu yang membuat kita tidak pernah kehilangan tuntunan Tuhan di dalam hidup ini. Hidup yang terhubung. Saudaraku, kabel itu kalau terhubung dengan skaklar listrik pusat daripada sumber listrik itu, ya, di situ, maka lampu itu akan nyala. Lampu itu akan nyala. Terhubung. Saudara, perhatikan baik-baik, sekalipun siang, kalau itu saklar, itu kabel itu terhubung dengan baik dengan skaklar, maka lampu itu akan nyala. Sekalipun di siang hari. Jadi artinya begini, entah siang, entah malam, pokoknya kalau itu terhubung, lampu itu akan nyala. Nah, dalam kehidupan ini juga sama. Entah Anda menghadapi situasi yang sulit, entah situasi yang enak, entah situasi yang betul-betul mengerikan sekalipun, apapun kondisi saudara, kalau bahasanya orang milenial sekarang musim kehidupan, ya. Entah musimnya apapun,
Tapi kalau Anda terhubung dengan Tuhan senantiasa, maka engkau tetap eksis. Engkau akan tetap eksis. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini berbicara kehidupan yang terhubung dengan Tuhan senantiasa. Dan itu harus terjadi dalam hidup kita secara limpah setiap hari. Karena itu yang akan membuat kita eksis di dalam setiap musim kehidupan kita. Saudaraku, saya berkata, intinya begini. Bahasa yang saya mau pakai adalah, kalau Anda merasa cukup dengan Tuhan, terhubung ini kan terhubung dengan Tuhan, dengan Yesus. Dan Anda berkata, Tuhan, hidupku cukup ketika aku terhubung dengan Engkau. Maka Anda disebut orang yang berkelimpahan di dalam hidup. Saya ulangi, ketika engkau berkata, Yesus itu lebih dari cukup untuk hidupku. Anda terhubung dengan Dia setiap hari, setiap waktu. Maka Anda adalah orang yang berkelimpahan di dalam hidup itu. Artinya mau datang musim apapun, kelimpahan tetap ada. Kelimpahan hidupmu itu tetap ada. Nah, saudaraku, kita baru bisa merasakan kelimpahan dalam hidup kita ketika kita berkata, bersama Yesus aku lebih dari cukup. Itulah hidup yang berkelimpahan. Kalau Anda perhatikan di Alkitab, Daud itu contoh yang paling jelas. Di atas setiap masalah yang dia hadapi, di situasi problem hidup yang dia hadapi, dia selalu larinya ke Tuhan. Dan bahkan ada satu ayat yang berkata, Tuhan, Engkau bagianku, Engkau warisanku. Artinya apa? Dia cukup dengan Tuhan. Di setiap masalah yang dia hadapi, dia tahu dia hadapi masalah. Tapi ketika dia berkata, Tuhan, Engkau warisanku, Engkau bagianku. Kita berkata, Yesus, Engkau lebih dari cukup buat hidupku. Maka sesungguhnya engkau sedang terhubung dengan Tuhan. Dan ketika engkau sedang terhubung dengan Tuhan, engkau hidup dalam berkelimpahan dalam hidup ini. Engkau tetap eksis di masa-masa yang sulit. Saudara, Yesus lebih dari cukup bagi setiap kita. Kenapa? Dengarkan apa yang saya katakan. Karena Yesuslah yang mengubah hidup kita. Semakin hari, semakin serupa dengan Dia. Bukan materi, bukan keadaan, bukan situasi yang mengubah hidup kita. Tetapi Yesuslah yang mengubah hidup kita. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya mau berkata, Yesus lebih dari cukup buat hidup setiap kita. Makanya Dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang artinya sesungguhnya kita berkata, Yesus itu segalanya. Dan Yesus itu lebih dari cukup buat hidup kita. Dan itu kehidupan yang terhubung senantiasa dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang mengubah hidup kita, itu Yesus, bukan materi. Nah, sudah kita menghadapi satu masa yang tidak mudah. Tetapi disinilah tantangan kita. Bahwa bagaimana kita mempertahankan hidup kita. Supaya apa yang berharga dalam hidup kita, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, tidak dicuri oleh pencuri. Tidak dicuri. Dan kemudian kita membiarkan Tuhan. Dan kita terhubung dengan Dia setiap waktu. Sehingga kita berkelimpahan di dalam hidup ini. Sehingga kita bisa melewati banyak hal di masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Di dalam musim apapun kita bisa lewati. Dan saya akan akhiri dengan Roma 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan. Perhatikan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Perhatikan ini, sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya ulangi, semoga Allah sumber pengharapan. Kata pengharapan di sini disebut memenuhi kamu dalam segala sukacita, ya, dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ada kata sukacita, damai sejahtera, dan iman.
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, saya berkata, di masa yang sulit yang kita hadapi hari ini, sesungguhnya berlimpah-limpah pengharapan bagi kita orang percaya. Saya ulangi, di masa-masa yang sulit ini, berlimpah-limpah pengharapan buat kita orang yang percaya. Sebab kita selalu terhubung dengan Tuhan. Hidup kita berlimpah dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Dan itu yang membawa kita tetap eksis melewati masa-masa yang sulit. Dan saya berkata kepada saudara, ketika Anda terhubung dengan Tuhan, maka Anda tidak kehilangan tuntunan Tuhan di dalam hidup saudara. Tuntunan Tuhan itu semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata, dan semakin nyata. Saudaraku, satu kali ketika saya sedang tertidur, Tuhan berikan mimpi kepada saya. Dan saya tidak pernah bermimpi seperti ini, saudaraku. Tapi waktu itu tiba-tiba saya bermimpi seperti dibawa kepada satu lorong yang sangat gelap. Dan kemudian ketika saya masuk dalam lorong yang gelap itu, ketika mulai di ujung lorong yang gelap itu, mulai ada cahaya sedikit gitu keluar. Kalau saya keluar dari lorong itu, tiba-tiba ada badai yang kencang, seperti badai salju begitu. Dalam mimpi saya. Jadi bayangkan saya dibawa ke lorong yang gelap, dan kemudian saya berjalan tempat gelap itu, kemudian sampai di ujung lorong itu ada cahaya, dan rupanya cahaya yang tidak terlalu terang karena tidak ada matahari, rupanya ada badai salju di situ. Dan saya keluar dari lorong itu, ada badai salju. Ada badai salju yang begitu kuat, dan saya lihat itu badai salju itu. Saudaraku, tetapi satu hal, dalam mimpi itu, saya seperti orang yang tidak takut. Dalam mimpi itu saya tidak sebagai orang yang ketakutan, tapi sebagai orang yang melewatinya. Perhatikan, dalam mimpi itu. Sebagai orang yang melewatinya. Melewati lorong yang gelap dan melewati badai salju itu. Jadi saya tidak mengalami ketakutan apapun. Terus kemudian ketika saya mulai berjalan di tengah-tengah badai itu, tiba-tiba ada suara yang berkata begini, bahwa aku bersamamu dan aku berjalan bersamamu di tengah badai ini. Itu sebabnya engkau tidak takut. Itu sebabnya engkau tidak mengalami ketakutan dan kau bisa melewati dengan tenang. Itu seperti suara yang betul-betul dalam mimpi itu, suara yang saya tahu ini suara yang bukan dari manusia. Bukan suara manusia, tapi suara yang datang dari alam lain. Tapi ketika saya terbangun dari mimpi itu, saudaraku, saya kaget. Saya termenung sebentar tengah malam itu, dan saya termenung duduk gitu di ranjang, di pinggir ranjang, dan kemudian saya termenung. Dan saya tahu kenapa Tuhan kasih mimpi itu. Tuhan ingatkan kembali di tengah kegelapan. Dengar kenapa yang saya katakan. Di tengah kegelapan, di tengah badai yang Anda lihat begitu kencang, seperti badai salju itu, ada sosok pribadi yang tidak pernah Anda lihat, tetapi dia selalu ada. Dan dia selalu ada di situ. Dan dia memberikan ketenangan. Dan saudara, ketika saya selesai mengerti maksud itu, saudara, itulah satu bagian tuntunan. Artinya begini, mungkin satu kali Anda akan melewati masa-masa yang tidak mudah Anda bisa bayangkan, dan mungkin masa yang sulit, bahkan mungkin hari ini. Tapi saya mau berkata kepada saudara, bahwa kalau hidupmu limpah dan terhubung dengan Tuhan, engkau akan mengerti suara itu. Dan engkau akan bisa peka terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Sekalipun mata jasmanimu tidak melihat, yang Anda lihat hanya badai saljunya dan lorong yang gelap. Tetapi engkau tidak pernah kehilangan tuntunannya di dalam hidup saudara. Nah, saya percaya di ujung dan di akhir semua ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan adalah Anda akan masuk di dalam sebuah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu hidup bersama dengan Dia dan berkemenangan senantiasa, dan bahkan kepada kehidupan yang Anda dan saya idam-idamkan. Nah, itu sebabnya saudaraku, hari ini kita mau belajar bersama-sama hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan bukan berarti hidup di dalam kemudahan. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Fokusnya apa? Fokusnya bukan lembah kekelamannya.
Karena bagi Daud yang terhubung dengan Tuhan setiap waktu, lembah kekelaman itu hanya dilewati, bukan tempat yang menetap dia di sana. Fokusnya tidak boleh yang dilewati. Fokusnya adalah tempat yang kita tuju untuk menetap. Dan itu yang fokusnya. Jadi tempat yang kita lewatin bukan menjadi fokus kita. Hidup yang kita jalani hari ini adalah tempat yang kita lewatin. Jangan sampai menarik hidup kita, pikiran kita, fokus kita kepada hal itu. Fokus kita adalah yang tetap, yaitu Tuhan. Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Artinya ketika dia berkata demikian, fokusnya itu ke Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, hari ini mari kita bawa dan kita bangun hidup kita untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Jangan hentikan mimpimu, jangan hentikan semangatmu, dan jangan hentikan apapun yang baik untuk Tuhan di dalam hidupmu. Justru di saat inilah, di saat masa-masa yang kritis dan yang sulit, Tuhan akan nyatakan penyertaannya luar biasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat hari ini. Bukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, dan hati kami untuk terbuka, untuk menangkap pesan firman-Mu. Engkau selalu ada di tengah-tengah apa yang kami lihat nyata. Engkau selalu hadir di tempat-tempat yang tidak mungkin kami bisa temukan pertolongan, tapi Engkau ada di sana. Di tempat-tempat yang mungkin tidak ada harapan, Engkau selalu ada di sana. Tuhan, kami bersyukur, biarlah tuntunan-Mu semakin nyata buat kami setiap pribadi. Kami terhubung dengan Tuhan. Hidup kami, hidup yang berkelimpahan. Hidup sejati yang terhubung dengan Tuhan senantiasa. Dan itu berlimpah, sehingga kami tidak kehilangan tuntunan-Mu setiap waktu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan pujian kami, syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini untuk mengingatkan kembali dan kembali juga kita mulai membangkitkan roh kita kembali untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membangun hubungan terhubung dengan Tuhan setiap waktu supaya hidup yang kita miliki itulah hidup yang berkelimpahan sehingga kita siap menghadapi berbagai musim dan tuntunannya tidak pernah berhenti di dalam hidup setiap kita. Puji Tuhan, mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur
untuk apa yang sudah Engkau lakukan buat masa depan kami. Kami bersyukur semuanya Tuhan. Kami teringat akan beberapa saudara kami yang sedang mengalami sakit. Sakit apapun itu Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di rumah sakit, atau mungkin isolasi mandiri. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Dan Tuhan memberikan sukacita, pengharapan di dalam Engkau, dan mujizat kesembuhan terjadi atas mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami berdoa setiap umat-Mu yang sedang bergumul dalam rumah tangga, pekerjaan, dan studi mereka. Tuhan campur tangan semuanya. Tidak ada yang terlalu sulit buat Engkau mengerjakan hal-hal itu. Kami percaya tepat pada waktu-Mu Engkau akan melakukan buat anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terus kami mendoakan bangsa ini di tengah-tengah pandemi ini dan bahkan situasi yang ada, suhu politik yang ada, dan semuanya yang berkecamuk di negeri ini. Tuhan mengambil otoritas penuh atas bangsa ini. Tuhan berdaulat atas bangsa ini. Tuhan memimpin bangsa ini. Karena bangsa ini dalam rencana-Mu. Bangsa ini ada di hati-Mu. Dan Kau akan mengerjakan bagian-bagian yang tak terlihat oleh mata manusia. Ujungnya adalah kehendak-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga untuk para dokter, tenaga medis, para relawan. Tuhan memberkati mereka. Kami juga terus berdoa untuk usaha vaksinasi juga. Tuhan memberkati. Tuhan, kami menyerahkan segalanya di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah dan umat kepunyaan Allah. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam rumah tangga, pekerjaan, studimu, dan bahkan pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan, Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau perbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.